Terima kasih bagi Anda yang masih bergabung dalam Berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang belum sempat bergabung, berikut kembali kami hadirkan 3 berita utama hari ini. Aksi unjuk rasa mahasiswa tolak revisi Undang-Undang Pilkada berakhir bentrok. Permukiman warga dan rumah sakit Palu terendam banjir. Polres Morowali meringkus seorang mucikari prostitusi online. Kepolisian Resor Morowali menangkap salah seorang mucikari prostitusi online di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali. Pelaku berinisial MR berusia 22 tahun ditangkap bersama 6 orang perempuan pekerja seks komersial. Penangkapan tersangka berawal dari informasi yang beredar di media sosial perihal adanya penginapan di Bahodopi yang sering dijadikan tempat prostitusi online. Dari laporan itu, tim reserse dan kriminal Polres Morowali melakukan penyelidikan dan berhasil menangkap seorang perempuan yang diduga mucikari prostitusi online. Di lokasi itu, polisi juga mengamankan 6 orang pekerja seks komersial. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Morowali, Inspektur 1 Agus Salim, mengatakan modus operandi praktik prostitusi ini adalah sang mucikari menggunakan aplikasi untuk mencari pelanggan. Kita mendapatkan informasi di media bahwasanya marak terjadi prostitusi online yang ada di wilayah hukum Morowali, yaitu tepatnya di Kecamatan Bahodopi. Untuk itu, Kapolres perintahkan kami di Satreskrim untuk melakukan tindakan. Alhasil, setelah kita melakukan penindakan di Kecamatan Bahodopi, kita mendapatkan beberapa orang, yaitu 7 orang ya, ada dengan masing-masing peran yang berbeda. Kepada polisi, pelaku berinisial MR mengaku mendapatkan setoran dari setiap pekerja seks komersial sebesar 1 juta rupiah per minggu. Para pekerja seks komersial digaji 3,5 juta setiap minggu. Pelaku menanggung biaya penginapan, makan, dan kebutuhan kosmetik PSK. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman penjara minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun. Saat ini, tersangka telah ditahan di Mapolres Morowali untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Morowali. Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah menerima upaya banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum terhadap tindak pidana korupsi oleh terdakwa mantan Rektor Universitas Tadulako Palu Muhammad Basir Cio dan terdakwa lainnya Taqiyuddin Bakri. Tindak pidana yang dilakukan berupa penyalahgunaan dana Badan Layanan Umum Universitas Tadulako selama tahun 2019 hingga 2021. Dalam putusan banding yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Abdul Halim Amran menyampaikan bahwa Muhammad Basir Cio divonis hukuman pidana 4 tahun penjara, sedangkan Taqiyuddin Bakri divonis pidana 3 tahun penjara. Selain vonis pidana, kedua terdakwa juga dituntut membayar denda senilai 500 juta rupiah subsidiar 3 bulan penjara dan membayar uang pengganti 2,3 miliar rupiah subsidiar 6 bulan penjara. Sebelumnya, kedua terdakwa divonis pidana penjara selama 1 tahun oleh Pengadilan Negeri Kelas 1 Palu pada 9 Juli 2024. Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut terdakwa Muhammad Basir Cio selama 8,5 tahun penjara dan membayar denda 500 juta rupiah subsidiar 6 bulan penjara.
Jaksa penuntut umum mendakwa Basir Cio dan Taqiyuddin Bakri telah merugikan negara sebesar 4,7 miliar rupiah berkaitan dengan dugaan korupsi International Publication and Collaborative Center alias IPPC Universitas Tadulako Palu. Sebelumnya telah dikembalikan terdakwa sebesar 1,7 miliar rupiah. Ikram Boya Oge melaporkan dari Palu. Selain mendapat hunian tetap, para penyintas likuifaksi Balaroa Kota Palu kini mendapatkan peralatan usaha dari pemerintah Kota Palu. Para penyintas juga disediakan tempat usaha di kawasan wisata kuliner di hunian tetap Balaroa. Di setiap kawasan kuliner sudah disediakan meja, kursi, peralatan memasak seperti kompor untuk penyintas Balaroa. Para penyintas bersyukur dengan adanya bantuan box jualan tersebut untuk digunakan menjual aneka kuliner. Melalui usaha tersebut, mereka berharap bisa mendapatkan penghasilan tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ilan, salah seorang penyintas, mengaku akan memanfaatkan bantuan tersebut sebaik mungkin. Sebelumnya, ia telah berjualan di tempat lain. Namun, kini ia beralih pikiran untuk pindah ke lokasi wisata kuliner tersebut. Paketnya kompor, ini box dengan listrik, semuanya lengkap. Dengan kursi itu, semuanya lengkap. Ada, saya kan punya usaha begini memang, tapi saya keluar tidak menetap gini. Mungkin sudah setelah ada ini, mungkin saya akan menetap di sini. Jadi kalau ini memang menetap dia. Saya menetap dia. Berubahnya ada di situ, dipindahin nanti. ya, jualannya apa saja? Saya ini bakso bakar nanti, bakso apa itu? Sosis bakar, somai kuah begitu. Ada berapa totalnya? Ini semua 10. Ini masih separuh ini. 22 box. Sudah rencananya? Iya. Rencananya belum datang semua, nak. Tapi tempatnya satu tempat aja di sini atau ada lagi? Mungkin 3. Sana 1 di bawah sana. 3 titik. Iya. Bukan hanya Ilan, warga lainnya yang menerima bantuan juga sangat senang. Mereka penuh semangat. Usai diresmikan lapaknya, langsung diisi berbagai macam aneka kuliner. Jualan UMKM mereka mulai dari gorengan, minuman, hingga makanan berat. Bantuan box kontainer UMKM tersebut merupakan program CSR alias tanggung jawab sosial lingkungan dari salah satu badan usaha milik negara bekerja sama dengan pemerintah Kota Palu, khususnya Dinas UMKM dan Ketenagakerjaan. Selain di Huntap Balaroa, bantuan serupa juga diberikan kepada warga di Kelurahan Ujuna sebanyak 18 box. Bantuan kontainer untuk berjualan UMKM tersebut diharapkan dapat membantu perekonomian warga kurang mampu. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Sulawesi Tengah hari ini. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Della Rizka mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgom Poasi, Tabe.